Berita anugerah sore hari ini terambil dari Katekismus Heidelberg, minggu ke-8. Pertanyaannya, pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? Dan mengingat bahwa hanya ada satu zat ilahi saja, apa sebabnya saudara menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabannya 3 bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Dan karena demikianlah Allah menyatakan dirinya dalam firman-Nya. Ketiga pribadi yang berbeda-beda itu merupakan Allah yang esa, yang sejati, dan kekal. Ayat Alkitabnya terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam Heidelberg minggu ke-8 ini ada 2 pertanyaan yang sangat singkat. Namun di balik kesederhanaannya tersimpan sebuah berita anugerah bagi kita. Ini bukan sekedar pelajaran mengenai doktrin Tritunggal, melainkan bagaimana manusia yang berdosa tidak sekedar membutuhkan guru moral atau teladan hidup, namun Allah sendiri yang datang menyelamatkan manusia. Jadi bukan hanya apa yang Allah lakukan, tapi siapa Allah itu. Karena ternyata Injil dimulai dari Allah sendiri. Mari kita melihatnya. Seringkali kita memahami keselamatan hanya dari salib, padahal Alkitab menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Keselamatan kita adalah karya Allah Tritunggal. Bapa merencanakan keselamatan, Anak menggenapkan keselamatan, Roh Kudus menerapkan keselamatan. Bukan 3 rencana, bukan 3 kasih, bukan 3 kehendak, melainkan satu Allah yang bekerja menyelamatkan umatnya. Ini mengagumkan. Merujuk pada Alkitab, Heidelberg gak berkata bahwa hanya Bapa yang bekerja, hanya Anak yang bekerja, atau hanya Roh Kudus yang bekerja. Namun memperlihatkan keteraturan dan keutuhan yang indah. Bapa mengutus, Anak datang dan taat, Roh Kudus mempersatukan kita dengan Kristus. Seluruh sejarah penebusan memiliki pola Tritunggal. Seluruh karya keselamatan selalu merupakan karya Allah Tritunggal. Jadi keselamatan kita ternyata tidak dimulai ketika kita percaya. Bahkan tidak dimulai di kayu salib, tapi berasal dari Allah sebelum dunia dijadikan. Seperti Efesus 1 menunjukkan, Bapa memilih, Anak menebus, Roh Kudus memeteraikan. Nah, sering muncul gambaran yang keliru. Seolah-olah Bapa murka. Yesus kemudian memujuk Bapa. Akhirnya Bapa mau mengampuni. Namun sebenarnya mengenai keselamatan, Injil menjelaskan demikian. Bapa mengasihi, Anak mengasihi, Roh Kudus mengasihi. Jadi salib bukan mengubah hati Bapa, namun salib justru menyatakan kasih dan keadilan Bapa. Yang lebih menghiburkan lagi, keselamatan kita bukan hasil kerjasama antara Allah dan manusia, melainkan karya Allah dari awal sampai akhir. Ini formatnya. Bapa memilih, Anak membeli, Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus menguduskan, Roh Kudus memelihara. Karena itu, pengharapan di luar Allah ya sama aja gak berpengharapan. Hanya Allah yang setia memegang kita. Disinilah Kristus menjadi pusat semuanya. Kristus sebagai pelantara. Melalui Dia, rencana Bapa digenapi. Hukuman dosa ditanggung. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi tanpa Kristus kita gak mengenal Bapa, gak akan mungkin dan gak akan menerima Roh Kudus. Segala sesuatu berpusat pada Kristus. Roh Kudus kemudian membuat seluruh karya Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Membangkitkan iman, mempersatukan kita dengan Kristus, menguduskan dan mempertobatkan, menghibur, memimpin dan memampukan, memelihara sampai akhir.
Artinya kehidupan Kristen bukan usaha manusia mengejar Allah, tapi Allah sendiri yang terus bekerja di dalam umatnya. Maka doktrin Tritunggal bukan sekedar rumusan teologi mengenai satu hakikat, tiga pribadi, namun jauh lebih luas. Ini adalah dasar penghiburan orang percaya. Keselamatan kita berada di tangan Allah Tritunggal. Allah yang merencanakan, Allah yang menggenapi, Allah yang memelihara. Berbicara anugerah harus berbicara mengenai Allah yang adalah kasih. Allah yang adalah kasih harus Allah Tritunggal. Gak mungkin Allah yang mengasihi adalah Allah yang satu pribadi. Allah yang mengasihi adalah satu hakikat tiga pribadi, di mana tiga pribadi itu saling mengasihi. Allah yang adalah kasih tidak perlu ciptaan untuk mengasihi. Allah yang adalah kasih itu sudah ada sejak kekekalan, sebelum ada ciptaan. Maka berita anugerah itu adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Karena hanya Allah Tritunggal yang sanggup menciptakan, menebus, menguduskan, dan tujuan akhirnya pemulihan relasi, di mana keselamatan bagi umat pilihannya adalah undangan untuk masuk ke dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal melalui Kristus oleh Roh Kudus, kekal, soli Deo Gloria.